Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari ini, hari Rabu. Kita akan mendengarkan renungan kita kembali dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami mau melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami hari ini. Bimbing kami Tuhan, penuhilah hidup kami hari ini bersama kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Rabu 9 Juni 2021 bertajuk Lakukanlah yang baik. Bacaan kita diambil dari Surat Roma 12 ayat 17, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nas yang saat ini kita baca dan dengarkan pagi hari ini sangatlah singkat, tegas, dan menjadi ajaran yang memang harus dilakukan bila kita menjadi orang-orang percaya pengikut Kristus. Dunia saat ini penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Banyak faktor penyebab kejahatan dan kekerasan itu terjadi setiap saat. Tetapi salah satu alasan sehingga terjadi kejahatan dan kekerasan, langsung ataupun tidak langsung, besar ataupun kecil, dikarenakan ketidaksadaran manusia bahwa kejahatan berasal dari si iblis. Iblislah tokoh utama sehingga terjadinya kejahatan dan kekerasan. Bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 8a. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, saudara-saudaraku, kejahatan dan kebaikan merupakan realita yang mempengaruhi hidup manusia. Kedua kata ini saling berlawanan dalam diri seseorang. Tugas orang percaya adalah sesungguhnya mengalahkan kejahatan dan membuahkan kebaikan. Jangan berkesempatan si jahat sekecil apapun itu di dalam hidup dan diri kita bercokol. Karena kejahatan kecil akan menghasilkan kejahatan yang lebih besar dan kejahatan yang lebih besar lagi. Tugas kita adalah menghasilkan kebaikan. Sekecil apapun, hasilkanlah yang baik. Kebaikan kecil akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lain. Coba perhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Bacaan kita hari ini melalui firman hari ini mengajak kita agar kita punya tugas menghambat penyebaran kejahatan itu semakin melebar dan meluas, dan semakin mendalam kejahatan itu bisa dihambat dengan tidak melakukan pembalasan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memang secara alamiah kita terdorong untuk membalas kejahatan dengan kejahatan tanpa alasan yang kuat, tanpa alasan yang tepat. Sulit bagi kita untuk berani melakukan sesuatu yang berlainan dengan naluri dan kecenderungan kita. Adakah alasan untuk bertindak sebaliknya?
Tentu ada alasan sebab jika berbicara balas dendam, di mana firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 19 memuat demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, di sini kembali panggilan kita sebagai orang Kristen, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sangat tegas tekanannya, dan ini menjadi salah satu jalan untuk menghambat penyebaran kejahatan ini. Bagi orang Kristen, yang ada hanyalah kasih yang tidak menuntut balas sekalipun kita disakiti. Kewajiban kita hanyalah mewujudkan kasih dalam hidup kita dan melakukan kebaikan. Tidak perlu menuntut balas, sebab hak Tuhanlah yang membalas. Jika kita disakiti, dihina, dibuli, dikorbankan, dicerca, dan dijahati dengan cara apapun, jangan sekali-kali membalas, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita sekarang adalah melakukan kasih dan kebaikan kepada siapapun, tanpa pilih orang, tanpa memandang suku, agama, atau ras apapun. Jangan merampas hak Tuhan untuk membalas kejahatan orang lain. Biarlah Tuhan yang menyatakan kekuasaan dan keadilannya atas semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jangan juga kita menghakimi sesama kita, baik atau tidak baik keadaan sesama kita. Janganlah dihakimi. Sekali lagi, tugas kita adalah mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, bukan membalas kejahatan atau menghakimi sesama. Karena itu, saudaraku, jika kita telah mengasihi tetapi tetap dijahati dan dihakimi, janganlah membalas dan turut menjadi hakim, tetapi kasihanilah orang yang menjahati dan menghakimi kita, serta doakanlah mereka. Biarlah Tuhan yang membalas dan menjadi hakim atas kita semua, sebab kita tahu bahwa jika Tuhan yang membalas dan menghakimi, maka Dia akan melakukannya dengan keadilan dan kuasa kasih-Nya yang tak terbatas. Ngeri benar, saudaraku, kalau kita mau melanjutkan bacaan kita di ayat yang ke-31. Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, artinya Allah yang bertindak, maka siapapun tidak dapat menolak dan menghindarkannya atau menghindarinya. Biarlah Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita. Keluaran 14 di Perjanjian Lama ayat 14 kembali memuat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Marilah kita sekarang senantiasa hidup pasrah kepada Tuhan. Sekali lagi, pesannya cukup jelas, jangan membalas kejahatan. Jangan menghakimi sesama, supaya kita tidak dibalas dan tidak dihakimi Allah. Tetapi lepaskanlah pengampunan. Kasihilah sesamamu, doakanlah mereka. Apapun yang dilakukan kepada sesama kita yang berbuat jahat, yang membuli, yang mencaci maki kita, balaskanlah dengan kasih dan kebaikan, sehingga kita terus menjadi berkat, menjadi teladan kepada semua orang. Apa yang baik dan apa yang benar yang kita lakukan pada orang lain tentu memiliki penilaian yang berbeda. Kadang kita merasa cukup baik apa yang kita lakukan padanya, tetapi bagi dia apa yang kita lakukan itu tidak baik atau cukup baik, dan hal ini kadang membuat kita kecewa, bahkan berhenti melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang baik dan yang benar. Ingat Galatia 6 ayat 10 menuliskannya. Karena itu selama masih ada kesempatan kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Artinya bahwa berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Bahkan kesempatan tidak pernah terulang kembali atau diulang kembali. Waktu untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar adalah saat hari ini. Mulai hari ini, pagi ini, dan seterusnya. Tetapi sayang sekali, banyak di antara kita tidak mau berbuat baik. Bahkan lebih gemar berbuat jahat dan menjadi penjahat. Menunggu kesempatan dan menunda kesempatan melakukan yang baik. Itulah yang menjadi tugas kita sekarang. Orang Kristen harus berbuat baik. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Kita melakukan hal yang baik karena Allah lebih dahulu menganugerahkan kebaikan, memberi kebaikan buat kita. Kebaikan dan perbuatan baik harus menjadi identitas yang nyata dalam kehidupan orang Kristen. Selamat pagi saudaraku. Ingat, kebaikan adalah pintu kebahagiaan orang beriman. Tetap semangat, Tuhan menjamah hidup saudara-saudara sekeluarga. Patuhi protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, supaya kita terhindar dari COVID-19. Semangat, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan sungguh nyata saat kami melakukan kebaikan. Ajari dan didik kami Tuhan. Hari ini, di kehidupan hari ini, kami melakukan kebaikan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal Tuhan, membantu dan perlindungan. Biar badai menyerang, bersamanya ku kan tentram. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Wahai dunia, bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifada, gendak diringi puji dalam tembang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
Aku yakin lagu tadi akan memberkati banyak orang. Semangat terus untuk Ignite GKI dan juga Kristiase. God bless.